Sebelum kita mulai, kepada peserta yang sudah bergabung diharapkan untuk mengisi kuis yang sudah disediakan. Silakan untuk dikirim linknya dari panitia. Sebentar, ini nge-feedback dulu ya. Nah, silakan teman-teman untuk diisi dulu kuisnya. Setelah itu nanti pukul 9.30 langsung kita mulai acaranya. Sambil nunggu peserta yang lainnya masuk. Udah coba masuk video sebelum. Ini kodenya. Hah? Belum aku kirim ya? Udah berpacara aja sih. Masuk, masuk nggak? Bisa nggak itu udah diakses maksud kakak? Coba. Soalnya semua baru pertama nih. Masuk kok. Bisa nggak soalnya? Keluar. Kalau udah kakak mulai baru bisa mulai ya? Itu belum mulai. Ke sini. Gitu ya. Oke, kita mulai aja kali. Malu buat encong jalan-jalan sendiri. Oke, teman-teman, kita mulai dulu ya. Kuisnya silakan diisi dan ikuti panduan yang sudah diarahin oleh panitia. Oke, oke, kita mulai. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan untuk kodenya bisa diakses melalui grup yang sudah disediakan. Dicek aja teman-teman, jangan sampai ketinggalan.
Saul. Aku. Baik teman-teman, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin. Baik teman-teman yang sudah hadir, sebelum saya mulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya membaca rundown acara kita. Yang pertama itu pembukaan MC yang dianggap sedang berlangsung, dan selanjutnya nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga akan saya kenalkan narasumber kita yang mengisi acara kita pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan nanti akan ada juga
foto bersama, dan pembagian sertifikat dan juga penutup. Oke, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca atau mengawali dengan kalimat bismillah, semoga acara kita akan berjalan lancar pada pagi hari ini. Dan untuk acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh teman kita, Akhina Al-Badar. Kepada Akhina Al-Badar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Akhi Nabadar yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran untuk acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang dibaca oleh Akhi Nabadar dapat menambah keberkahan kita pada kesempatan yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke acara inti kita pada sesi kali ini. Sebelum kita memulai pengisi materi kita, saya selaku MC akan sedikit membacakan CV dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi yang akan mengisi narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu beliau ini adalah seorang pemasar digital dan juga pembisnis teknologi dan juga penggemar startup. Nah, jadi beliau ini juga ternyata pernah berpengalaman bekerja di industri konsultasi IT, industri keuangan syariah, dan juga industri konsultasi manajemen dan industri digital. Nah, ada juga beberapa pengalaman yang sudah beliau jalankan. Yang pertama itu beliau ini merupakan seorang anggota QBN Gold Bogor, Indonesia, dan beliau ini merupakan seorang pemasaran digital dari bulan November 2023 hinggalah sekarang. Dan kegiatan yang pernah beliau jalani, jadi yang beliau jalani itu pernah menjadi divisi koordinasi Progres Tazkiyah selama masa periode 2019 sampai 2020. Dan juga beliau ini merupakan seorang yang menciptakan Quran Plus aplikasi Bogor dan teman-teman suara putus karena jaringan. Lanjut, jadi beliau ini tadi sampai di Quran Plus aplikasi Bogor sebagai spesialis digital marketing dan juga pernah mengikuti full stack digital marketing bootcamp di laman pelajar lagi di tingkat nasional dan juga salah satu top 10 seluruh dunia sebagai tim dari marketing Microsoft dan juga rencana ide besar dalam kategori inovasi juga lain dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk pada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita panggil narasumber kita Saudara Herdi Almadipta Rahman. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Ya, mohon makasih banyak.
Ini langsung saya buka aja gitu ya. Iya, Kak. Oke, baik. Jadi boleh dibantu presentasi ya, kakak admin. Bentar. Oke, baik. Kayaknya saya presentasi sendiri aja. Boleh aksesnya di-share sebagai co-host. Udah Her, udah dijadiin co-host Her. Oke, siap. Wih, ada suara legend nih tuh. Sorry Her, baru join nih, ambil kelas. Oke, terlihat ya screen-nya. Nampak Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman kita bisa kumpul nih di sini walaupun online ya. Dalam tajuk bootcamp, dalam salah satu rangkaian bootcamp yang insya Allah kami akan mencoba memantik diskusi gitu ya. Jadi harapannya sih nggak satu arah nanti. Kita bakal tektokan tentang brand identity dan content management. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kenalan dulu ya. Di sini teman-teman latar belakangnya mahasiswa Taskia semua atau gimana? Mungkin yang mahasiswa Taskia boleh di chat room ketik 1, 2, 3 gitu kali. Coba. Boleh. Mahasiswa Taskia. Oke, Taskia. Memang banyaknya Taskia semua ya. Taskia di hati, Masya Allah. Berarti angkatan 20 ke sini ya, 20 ke belakang. Oke, jadi makasih teman-teman yang udah respon. Saya juga alumni Taskia, satu angkatan sama Ustadz Abdullah Haidar, lulus tahun 2021, angkatan 17 ya. Begitu, kemudian logo-logo di bawah ini, di bawah logo Taskia ini adalah yang mendefinisikan saya sekarang. Jadi sekarang saya aktif di QBN Gold sehari-harinya. Itu salah satu retail bisnis kepemilikannya Ustadz Syafi Antonio juga, Prof. Syafi Antonio. Jadi di Sentul kantornya juga, jadi sehari-hari teman-teman kalau misalnya ngampus bisa ketemu saya juga sebenarnya di QBN Gold gitu. Kemudian saya juga aktif di Server Community, adalah komunitas untuk muslim profesional yang fokusnya adalah membentuk circle lingkup muslim yang profesional gitu. Kemudian juga founder dari Labirin, nanti kita akan bahas lebih jelas, juga bagian dari tim developer Quran Plus dan juga founder dari komunitas Faith Forward. Oke, izin kenalan dulu ya teman-teman. Jadi ada satu aplikasi, ini saya sebagai bagian dari tim developernya, namanya Quran Plus, yang fungsinya punya misi adalah untuk membuat muslim bisa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mentadabbur, dan mengamalkan Al-Quran setiap hari dengan experience yang lebih baik. Jadi gimana caranya kita nge-set satu aplikasi yang cocok buat millennials nih. Bisa dicek nih teman-teman yang pakai Android, bisa langsung aja ke linknya bit.ly/Quran Plus Android. Yang App Store bisa bit.ly/Quran Plus iOS. Jadi ada ini ya, apa namanya, banyak karakter yang lucu-lucu gitu ya. Kita menghadirkan konten tadabbur dengan cara yang berbeda. Harapannya ada visualisasi yang bisa menjangkau Gen Z untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian ada juga habit tracker untuk teman-teman yang mau mulai
membiasakan baca Al-Quran. Jadi boleh nih di-download, digunakan gitu ya, supaya apa namanya, manfaatnya lebih luas lagi. Ini non komersial ya, jadi ini dibuat iseng-iseng gitu, dibuat dengan misi dakwah aja. Jadi terbuka banget kalau teman-teman mau kolaborasi, mau untuk program-programnya dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ini ya, Labirin. Ada salah satu brand ya. Jadi kalau teman-teman sering ke Tas Kiamat gitu ya, mungkin bakal ketemu ini juga gitu ya. Karena ada produk ini juga di Tas Kiamat gitu ya. Ini baru kami bangun sekitar oh nggak ada suaranya di video ya. Bentar, biar ada suaranya. Ya nggak usah juga, nggak apa-apa sih. Oke. Jadi ini baru kami bangun sekitar beberapa bulan yang lalu ya, mungkin 5 bulan atau 6 bulan. Intinya kita pengen bangun satu brand parfum yang value dasarnya dakwah, cuman nggak kelihatan dakwah banget gitu ya. Jadi kita baru rilis 2 varian. Varian pertama namanya A Thousand Moons, 1000 bulan gitu ya. Kemudian varian yang kedua namanya The Alchemy of Happiness. The Alchemy of Happiness ini bahasa Inggris, bahasa Arabnya ya Kimiatus Sa'adah. Kimiatus Sa'adah itu kitabnya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi semua varian parfum kita ini awalnya basisnya dari maski. Kenapa maski? Kenapa aroma maski? Karena aroma maski itu bahasa Inggris ya, bahasa Arabnya misik. Misik itu salah satu aroma yang dimention langsung dalam Al-Quran. Quran surah Al-Mutaffifin. Kita mau misk. Nah, jadi kita bikin varian yang nggak jauh-jauh dari misik. Jadi walaupun nanti kalau teman-teman compare kedua aroma ini beda gitu ya. Yang biru sama yang putih. Sama untuk produk ketiga juga nanti kita akan launching itu beda. Tapi basisnya sama-sama dari misik. Jadi harapannya kita bisa mendakwahkan nih aroma yang dimention Quran tuh kayak gimana sih? Eksplorasinya bisa sampai kayak gimana sih? Kayak gitu. Kemudian saya juga founder dari komunitas Fast Forward ya. Jadi eh, ini komunitas untuk teman-teman yang mau ada teman gitu ya untuk jadi pribadi yang lebih baik. Ini belum update, sorry. 19.000 followers, sekarang sudah hampir 21.000 followers per hari ini kalau nggak salah ya, di Instagram. Kemudian ada grup Telegramnya juga, ada grup WhatsAppnya juga. Silakan kalau teman-teman yang mau punya circle-circle yang bergerak di bidang dakwah gitu, circle-circle kebaikan, bisa kepoin akunnya atau eh, apa namanya, join komunitasnya. Atau udah ada yang follow mungkin dari sini, kita nggak tahu. Eh, Mudah-mudahan bisa menjangkau lebih banyak lagi kebaikannya. Nah, saya ada challenge nih buat teman-teman sebelum kita mulai beranjak ke materi ya. Ada giveaway, ada dua untuk 2 orang yang beruntung ya. Nanti partner saya di belakang layar yang akan milihin siapa yang cocok untuk dapat ini, dapat giveaway ini. Syaratnya adalah ya teman-teman follow Fast Forward dengan Labirin. Kemudian abadikan sesi ini ya. Bisa difoto laptopnya lah, HP-nya gitu ya, atau di screenshot dari angle manapun, dari perspektif manapun, pokoknya ada foto atau screenshotannya. Kemudian sertakan satu kalimat pesan singkat gitu yang didapat gitu. Kemudian tag Instagram Fast Forward, Liberian Sense, sama Instagram saya pribadi @almadiptaherdi. Ini bisa di screenshot dulu, takutnya kelupaan gitu ya syarat-syaratnya. Silakan diupload selama sesi ini berlangsung. Jadi teman-teman sambil aja gitu ya. Nanti di akhir sesi mudah-mudahan udah ketemu nih pemenangnya. Gitu. Yang beruntung nanti akan mendapatkan varian travel size dari Labirin Sense. Oke, cukup excited dengan tantangan ini. Mungkin yang excited boleh ramein kolom chat. Boleh ketik satu gitu. Satu, satu. Nggak ada yang excited ini kalau misalnya begini. Wah, oke, mantap. Iya, boleh di screenshot aja aturannya. Silahkan dilaksanakan.
Nah, sekarang kita akan masuk ke menu diskusi kita hari ini. Jadi eh, izin juga ke panitia di TOR itu mungkin nggak akan kecakup semua ya. Jadi saya khawatir itu perlu beberapa pertemuan gitu. Jadi ini kita rangkum di satu pertemuan dan kita akan coba bahasakan seminimal mungkin gitu. Jadi harapannya ini nge-trigger aja teman-teman untuk kemudian eh, diimplementasikan ke diri teman-teman, ke bisnis teman-teman yang lagi teman-teman rencanakan atau lagi teman-teman jalankan. Jadi nggak akan detail banget, cuman insya Allah konsep dasarnya itu kebayang gitu ya. Nah, kita mulai dari definisi produk versus brand, kemudian ada brand building. Nanti agak semi-semi praktik itu ketika masuk ke empathy map canvas. Itu apa nanti kita jelaskan. Kemudian ada brand canvas, brand story, masuk juga ke social media organic management gitu. Itu diskusi kita hari ini menurutnya kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke intro. Bismillah. Nah, kita dihadapkan dengan satu teori gitu, satu konsep bahwa brand itu sama dengan meaning. Bahwa brand adalah sebuah cerita di mata konsumen yang dapat membentuk citra perusahaan atau produk. Mungkin gampangnya, lagi-lagi ini contoh yang lumrah. Eh, Ketika teman-teman bilang air mineral kan jarang bilang air mineral, bilangnya satu brand tertentu. Apakah brandnya Le Mineral? Apakah Dua Tang? Enggak kan ya. Yang lebih melekat di diri teman-teman mungkin Aqua gitu ya. Atau misalnya ketika eh, pasta gigi gitu. Kita nyebutnya odol gitu. Ada odol itu sebuah brand. Malah ada lagi yang agak mind blowing itu Paralon. Paralon itu dikira tuh begitu ya. Emang namanya Paralon bentuknya gitu. Ternyata itu brand juga. Jadi luar biasanya brand itu adalah ketika maknanya sudah melekat kepada seseorang atau kepada sesuatu gitu ya. Ya itu susah untuk dilepaskan. Tapi selama itu belum melekat, itu banyak hal yang mesti dieksplor gitu. Artinya ya kenapa Aqua, misalnya kita sebut brand aja ya, kenapa Aqua bisa sedemikian powerfulnya? Karena memang dia tabung gitu ya, bertahun-tahun untuk kemudian bakar 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 uang untuk bagian branding khusus gitu. Atau misalnya brand-brand yang fokusnya eh, di branding selain di produk. Tuh. Intinya brand adalah sebuah cerita di mata konsumen yang dapat membentuk citra perusahaan atau produk. Nah, apa perbedaan antara produk dengan brand? Produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik. Produk bisa diduplikasi oleh kompetitor dengan mudah. Produk mudah berubah sesuai zaman. Sementara brand adalah sesuatu yang ada di benak konsumen. Dia tidak dapat diduplikasi dan dia tidak lekang oleh waktu. Oke, sebenarnya teman-teman pasti aware ya kalau misalnya gelas kopinya begini, saya bakal kebanyakan satu brand tertentu ya. Karena itu sedang diboikot. Berikut tadi Aqua juga lagi diboikot ya. Jadi kita pakai brand lain tentang kopi gitu. Jadi produknya bisa sama-sama kopi, tapi ketika ditambahin branding, itu ada value tambahan, teman-teman. Ketika ada branding di situ, ketika ada kopi biasa sih dengan kopi dari Coffee Bean gitu ya. Ya, orang beli kopi plus brandingnya gitu, walaupun tanpa sadar. Sepatu misalnya, dengan sepatu Nike gitu ya. Orang beli sepatu dengan Nike-nya gitu. Itulah produk dengan brand. Bedanya produk dengan brand. Ketika produk itu bisa dengan mudah diduplikasi karena kan pabrikan segala macam itu mudah untuk diikutin gitu. Tapi brand, walaupun formulasinya sama persis, justru nggak bisa diduplikasi. Paling jatuhnya barang imitasi aja. Ya banyak kan ya brand-brand yang diplesetin gitu ya. Ada diganti satu huruf gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dia ceritanya pengen shadowing brand yang udah ada. Tapi apakah bisa menggantikan brand yang udah ada? Nggak bisa, nggak akan tetap bisa. Apalagi ketika sudah ada di benak konsumen yang melekat. Gitu. Juga tidak lekang oleh waktu. Ya, kecuali ada konsensi-konsensi komunal gitu ya, seperti yang terjadi di brand-brand yang mendukung genosida itu kan sedang diboikot sekarang. Nah itu bisa jadi nanti dia akan rebranding kepada brand-brand lain.
seperti itu. Cuman intinya dia tidak lekang oleh waktu dan tidak dapat diduplikasi. Nah, ada dua hal yang wajib untuk diperhatikan dalam branding ini. Yang pertama adalah persona yang unik. Itu ada karakter yang menarik, inspiring gitu ya. Kemudian mengikuti tren, kemudian ada cerita produk yang unik. Jadi ada brand-brand yang memang untuk menjadi klasik gitu ya, itu tidak diperlukan gitu. Malah dia harus ganti logo ke logo yang lebih seger, misalnya Facebook atau Twitter misalnya. Itu dia mencoba untuk elaborasi brandingnya supaya mengikuti tren nih. Jadi yang Facebook kan awalnya cuman, sorry saya nggak tampilin contohnya di sini, cuman Facebook kan awalnya cuman biru gitu doang, kemudian ujung kotaknya itu kan dibikin round, lebih lebih bulat gitu ya, dan huruf F-nya diganti-ganti fontnya dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada dia mencari model tren yang unik gitu, mencari cerita produk yang unik. Kemudian ada visual yang unik, jadi ada logo dan nama brand yang mudah diingat, kemudian ada warna yang konsisten, ada gaya visual yang konsisten. Jadi PR-nya dari branding ini adalah ketika teman-teman sudah merumuskan konsep dasar dari branding itu, harus divisualisasikan dan itu harus dipakemin gitu. Selama apa namanya, proses branding, proses marketing itu terjadi gitu ya, dari perusahaan mengatasnamakan perusahaan atau bisnis teman-teman nantinya, itu harus konsisten dengan guideline visual yang ada. Karena ketika pindah gitu ya, ganti font, ganti warna, ganti background gitu ya, itu menyalahi aturan gitu, jadinya brandingnya nggak kuat lagi, seperti itu. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan satu konsensus, satu permasalahan gitu ya. Ada marketing, ada advertising, ada designing, ada branding. Apa bedanya? Nah, ini ada contoh sebagai ungkapan cinta gitu ya, untuk membedakan ini semua. Misalnya kalau konteksnya marketing, ya si laki-laki bilang ke perempuannya, I'm a great lover gitu. Itu mau mau atau enggak loh gitu ya, bahwa saya adalah pecinta yang baik gitu ya. Anda mau atau tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan dibikin uh, seperti jadi sisi keunggulan dalam diri itu diangkat, itu marketing. Unique value proposition itu diangkat, itu marketing. Bedanya dengan advertising, unique value proposition yang ada di marketing itu diulang-ulang. Jadi contohnya di sini, I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover, 3 kali dia bilangnya ke si perempuan itu. Nah, unique value proposition yang diulang-ulang itu advertising, atau yang dibanggakan, yang dikemas ulang dengan satu formula baru itu advertising. Sampai akhirnya terjadi konversi, sampai akhirnya terjadi pembelian, itu advertising. Nah, designing itu gimana cara kita ngerombak yang ada dalam diri kita, dalam bisnis kita, supaya terlihat oke gitu value-nya. Maka di sini kalau contohnya lagi-lagi hubungan antara laki-laki sama perempuan gitu ya, bahwa kita mendesain diri kita supaya lawan bicara kita, target market kita nih, berpikir bahwa he looks like a great lover gitu, tanpa bilang bahwa I'm a great lover. Nah, itu designing. Gimana caranya kita membungkus value yang ada supaya kena dengan target marketnya, membungkus keunggulan-keunggulan kita supaya masuk dengan persepsi yang ada di target marketnya. Itu designing. Tapi belum terjadi konversi di situ. Baru desire mungkin, baru keinginan, belum sampai ke konversi. Branding ini targetnya adalah supaya kita nggak ngapa-ngapain, kita tanpa ada effort lebih untuk marketing, untuk advertising, kita nggak ada apa ya namanya, nggak ada follow up question yang luar biasa ngejelimet gitu ya. Kita cuma nge-branding dari kita sendiri aja, orang udah paham dan terjadi konversi di situ. Di sini beda banget kan, di sini branding contohnya dengan contoh yang tadi lagi ya, tiba-tiba target marketnya si lawan bicaranya itu sudah, I understand you are a great lover, tanpa dia bilang apapun, tanpa mengulang kata-kata yang sama, tanpa
mendesain value seunik mungkin gitu. Jadi ketika kita ngomong ke masalah branding, yang terjadi adalah targetnya supaya seperti ini gitu ya. Orang udah paham aja maksudnya kemana. Nah pertanyaannya apakah saya sudah ada produk yang begitu? Ya belum tentu juga gitu, belum tentu dapat langsung plek gitu ya. Cuman lagi-lagi kita aiming for perfection. Kita tujuannya adalah mengincar kesempurnaan, walaupun kita nggak akan bisa sempurna gitu. Jadi konsep sempurna dari branding ini adalah seperti ini impact-nya, bahwa kita ngapa-ngapain terus orang paham gitu, kita itu value-nya apa. Nanti dalam prosesnya trial and error terus. Ada hal yang diperbaiki, ada yang harus ditambah dan lain sebagainya. Jadi ini perjalanan jangka panjang, nggak bisa selesai semalam aja. Beda dengan marketing, beda dengan advertising yang itu bisa jangkanya bisa lebih terukur gitu ya. Dan matriks-matriksnya jelas. Kalau branding ini matriksnya teman-teman harus sering riset nantinya. Apakah ini sudah cukup melekat dengan brand yang teman-teman bangun atau enggak gitu. Seperti itu. Cuman kurang lebih perbedaan mendasarnya ada di sikap kita dalam menentukan sesuatu dari antara marketing, advertising, designing, dan branding. Apakah dengan ini kan seolah-olah ngomongnya jadi marketing nggak penting gitu ya, advertising nggak penting juga. Cuman cara pandang kita dibedakan di sini gitu. Untuk marketing itu ya value-nya disebutkan, advertising value-nya diulang-ulang, designing itu value-nya dirancang supaya orang melihat gitu. Branding itu value-nya dirancang supaya orang melekat dengan value yang kita tawarkan gitu ya. Perbedaan dasarnya di situ. Nah, seperti halnya ini contohnya ya. Ini saya pakai contoh desain sepatu aja. Sepatu kalau tanpa merek kan bisa 150.000, 300.000 gitu ya di pasar, Shopee gitu ya, di Tokped, di e-commerce itu kan bisa segitu harganya. Tapi dengan ditambah branding, harganya bisa melonjak lebih tinggi. Itu tadi contohnya juga kopi ya. Kopi, anggaplah produknya sama gitu, beans-nya sama, tools-nya sama. Mungkin di coffee shop yang middle to low gitu ya, yang targetnya misalnya mahasiswa gitu ya, alatnya kan sama. Kemudian produknya juga bisa sama, tapi mungkin positioning harganya itu sekitar 20.000, 25.000 gitu kan. Tapi ketika ada branding di situ, misalnya tadi Coffee Bean, ya itu sudah sampai di level 50.000, 60.000. Apa sih yang sebenarnya ditambahkan di situ? Ya branding aja sebenarnya. Apalagi kalau kita bungkus ya, kalau kita bawa pulang, kalau kita take away, kan sama aja. Kalau misalnya kita makan di tempat, mungkin yang dijual adalah experience. Kan ada vibes, ada di cafe untuk kerja dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya kita bawa pulang kan sama aja produk. Tapi apa yang bisa bikin harganya berbeda? Branding. Dan itu kaitannya sama yang sebelumnya, bahwa kita dibikin paham gitu bahwa untuk membeli brand yang high end emang harganya mahal gitu. Dan kita beli gitu. Kita paham gitu untuk membeli Converse ini bisa budgetingnya bisa 3 kali sampai 4 kali lipat daripada tanpa label, tanpa brand ini gitu. Kita dibikin paham untuk itu dan kita beli dan kita Converse gitu. Dan kita convert untuk beli Converse gitu ya. Seperti itu. Itulah luar biasanya branding. Nah, kemudian kita masuk kepada brand building. Bahwa brand yang kuat itu tadi ya bisa menjual barang yang sama dengan harga 5 sampai 10 kali lebih tinggi. Nah, apa sih sebenarnya bagian-bagian daripada brand building? Yang pertama kita bisa ada sustainable business growth gitu ya. Bahwa ketika brand itu terbuild dengan baik ya business growth-nya bakal sustain gitu. Bakal terus beranjak walaupun mungkin stepnya kecil, cuman bakal grow terus. Kenapa? Karena konsisten dengan pola building yang itu tadi. Orang makin kenal dengan brand kita. Walaupun nambah satu misalnya sepahit-pahitnya cuma nambah satu nih. Baru kita misalnya buka satu
usaha kecil-kecilan gitu ya buat teman-teman mahasiswa yang lain. Nambah satu customer nih, cuman kita menggunakan logo yang sama, kita menggunakan storytelling yang sama, visual yang sama, ya itu kan bakal memperkuat bisnis growth-nya. Walaupun mungkin lebih ke long term gitu. Itu ketika brand building dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada instant recognition. Itu sama seperti gampangnya misalnya karena masih masa-masa politik ya. Kalau saya sebut partai merah, teman-teman langsung kebayang kan partai apa gitu ya. Atau partai orange itu langsung kebayang partai apa. Partai kuning langsung kebayang partai apa. Partai biru tua, biru dongker kebayang partai apa. Gitu kan ya. Nah, itulah targetnya partai-partai itu gitu ya, maupun bisnis-bisnis yang jalan itu supaya ada instant recognition gitu ya. Ada pengenalan secara mudah gitu ya lewat warna, lewat color gitu ya. Kemudian ada clear valuable image, status, personality, and internally and externally gitu. Jadi ada value yang clear daripada itu. Misalnya teman-teman mau ngincer pasar orang-orang minimalis gitu ya. Jadi bikin kaos cuman mau ngincer orang-orang yang punya filosofi hidup minimalis gitu ya. Jadi kaosnya kaos polos mungkin ada motif sedikit dalam plek gitu dan untuk mengenalkan brandnya. Itu kan value yang diangkat. Atau misalnya kaos dakwah gitu ya. Kaos dakwah fokusnya di apa namanya? Warnanya hitam putih misalnya. Ya udah, berarti itu kan jadi value yang disalurkan karena supaya sama dengan bendera Rasulullah misalnya. Itu value yang di diterjemahkan gitu dalam satu produk, dalam satu branding. Dan itu akan menciptakan satu image, status dan personality, internally dan external, baik internal maupun eksternal. Dan ini semua sebenarnya bagian daripada physical connection gitu ya. Ada koneksi fisik yang terjadi antara customer gitu dengan target market gitu ya, dengan brand kita. Kemudian tadi physical connection, kemudian emotional connection, yaitu adanya strong connection dan commitment with consumers gitu ya. Jadi ketika brand terbuild dengan baik itu ya ada ikatan gitu antara kita dengan customer gitu. Mungkin teman-teman juga punya pilihan brand sendiri untuk produk tertentu. Misalnya nggak akan beli air kecuali yang ini gitu misalnya. Atau misalnya nggak akan pilih partai itu ya misalnya. Kecuali yang ini gitu. Karena teman-teman merasa value yang teman-teman miliki itu align dengan partai yang bersangkutan gitu. Apalagi dengan warna dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada connection emosional juga di situ. Seperti itu. Pun itu kalau misalnya beli, kalau misalnya nggak beli itu pun masuk kepada strong connection. Misalnya karena kita Muslim gitu ya, harus memboikot produk-produk yang mendukung genosida di Gaza gitu ya. Ya sudah, itu kan ada connection kita dengan Muslimin di Gaza gitu ya, yang insya Allah sedang berjuang mempertahankan izah Islam gitu ya. Maka karena ada connection ke situ, maka connection ke brandnya itu kita putus gitu ya. Connection ke Starbucks, teman-teman yang biasa ngopi di Starbucks itu kita putus, itu kita boykot. Teman-teman yang ke McDonald gitu ya, itu kita boykot. Jadi strong connection itu sendiri bisa positif, bisa strong connection yang connectionnya positif gitu ya, saling tarik menarik, bisa juga saling tolak menolak dan itu tetap strong dua-duanya. Jadi ada emotional connection antara brand dengan consumer. Kemudian yang terakhir ketika brand itu terbuild dengan baik, ada referrals gitu ya. Jadi mungkin kita sering mungkin tanpa sadar maupun sadar merekomendasikan satu brand gitu ke teman kita. Misalnya teman-teman pakai sepatu lokal nih, terus ternyata enak dipakainya, ternyata bersaing dengan sepatu brand-brand luar. Tentu bakal kita masifkan kan. Atau misalnya kita contoh yang lain deh, bukannya produk, misalnya teman-teman nonton film terus filmnya bagus banget dan ngerasa orang lain harus nonton itu juga gitu ya, itu kan kita bakal otomatis referrals. Atau misalnya teman-teman sudah belajar Islam dengan luar biasa gitu ya, sudah mendalam di kampus, sudah mempelajari segala macam, di komunitas, di organisasi sudah mempelajari segala macam, kan ada rasa ingin menyampaikan gitu ya.
bahwa ini orang lain harus tahu juga indahnya Islam itu kayak gimana. Nah, itulah dakwah gitu ya, ada di situ. Jadi ini sudah sunatullahnya mungkin ya untuk satu branding dalam hal apapun. Makanya contohnya saya coba lebarin gak cuma di produk atau jasa gitu ya, karena sunatullahnya ketika branding itu sudah melekat dengan erat gitu ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu, dan kita paham itu, maka kita punya kecenderungan untuk menjadi referrals gitu ya ke orang-orang lain. Nah, pertanyaannya, nah ini agak di luar konteks ya, cuma pertanyaannya, kita udah gitu belum ke agama kita? Oke, itu tadi ya. Brand ketika itu luar biasa melekat akan menghasilkan 5 poin ini, yang dasarnya dari koneksi fisik dan koneksi emosional. Nah, sekarang kita masuk kepada gimana caranya. Ya, apa yang harus dilakukan di awalnya? Oke, kita punya produk dan kita mau branding. Tapi gimana caranya? Nah, ini kami coba simplifikasi dengan jadi 3 langkah. Yang pertama, ada mencari ceruk gitu ya. Mencari titik tengah antara identifikasi kekuatan produk kita. Kemudian market offerings-nya. Kemudian kebutuhan target audiens kita. Jadi kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya udah ketemu, baru diterjemahkan kepada brand. Gitu. Jadi jangan langsung ngegambar gitu ya. Teman-teman udah ada produknya, terus teman-teman ada nama nih yang kebayang, langsung desain aja tanpa mengidentifikasiin dulu. Bisa sih sebenarnya, cuman ketika diminta menjelaskan, mungkin kita bingung juga cerita apa yang mau kita sampaikan kepada halayak gitu ya, lewat brand kita. Jadi pastikan cerita itu ada. Personal story yang mau diangkat kepada brand itu ada dulu nih, sebelum kita masuk ke fase menggambar gitu. Itu terakhir sebenarnya. Nama brand, kalau nama mungkin di awal bisa ya. Cuman misalnya ukuran font, kemudian jenis logo, warna logo, itu bisa di terakhir sebenarnya. Karena yang utama tuh sebenarnya ini dulu. Kita harus identifikasi kekuatan produk kita itu apa, market offeringnya gimana, kebutuhan target audiensnya itu gimana. Nah, ketika itu sudah selesai, kita sudah ketemu di titik tengahnya, baru dimasukin ke brand canvas. Brand canvas itu apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian nanti masuk kepada brand story. Nah, dari situ baru perjalanan branding itu baru dimulai. Gitu. Nah, langkah 1, kita harus tahu dulu target audience. Ini agak umum ya, teman-teman bisa dibaca. Target audience adalah orang yang paling potensial untuk menginginkan produk atau jasa kita. Caranya gimana? Bisa wawancara. Apa yang dieksplorasi dari wawancara itu misalnya dengan geografinya, letak dia di mana gitu ya, demografinya, dia itu siapa, umur berapa, jenis kelaminnya apa gitu ya. Atau psikografinya, kebiasaannya itu kayak gimana. Atau behaviornya, perilakunya ketika dia menginginkan satu produk itu kayak gimana. Itu bisa wawancara, kita approach, kita ambil data di situ. Kemudian bisa juga eksplorasi. Jadi kita bisa lebih dalam tahu tentang gaya hidup konsumen dari hasil wawancara. Jadi hasilnya itu, hasil wawancaranya itu, hasil diskusinya itu, ya kita coba cari tahu gitu. Yang pengen dieksplor ke depannya itu apa. Kemudian user persona, terus kita bikin satu apa namanya, persona gitu ya. Ceritanya pura-puranya ada satu customer gitu ya, yang dia jadi target market kita, dan kita rancang behaviornya, kita rancang demografinya dan sebagainya. Yang punya user persona tuh, kalau teman-teman ngikutin iklan klinik Tongfang ya, zaman dulu tuh, zaman saya nggak tahu ya, kita masih satu zaman kan ya, kita nggak tua-tua amat gitu. Ada iklan di TV, biasanya iklan klinik Tongfang. Itu buyer persona secara gamblang gitu. Jadi yang diiklanin itu user persona. Kan dia jelasin, saya namanya ini, usia segini, punya sakit ini, terus berobat ke klinik Tongfang, sekian waktu selesai gitu. Nah, itu user persona simpelnya. Ketika ini data-datanya sudah terkumpul dengan jelas, maka kita masuk untuk merumuskan empathy map canvas. Ini adalah tools, adalah alat yang digunakan untuk mempermudah teman-teman untuk mengambil data itu tadi.
data-data ini diambil berdasarkan apa? Saran saya, coba kita lihat dari sini, dari Embed Canvas. Ada 7 poin yang akan dibahas di sini gitu ya. Kita akan bahas sekilas dan nanti akan ada praktiknya ya. Nanti silakan kita tektokan, harapannya sih bisa begitu. Jadi poin pertama kita harus tahu siapa yang kita empatiin di situ gitu. Siapa target yang masalahnya bisa selesai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Gitu ya. Jadi kita harus paham tuh orang itu siapa, situasi dia tuh kayak gimana, terus peran dia di situasi itu tuh kayak gimana. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Poin yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk keluar dari situasi itu, keluar dari masalah yang dia hadapi. Itu terumuskan. Kemudian yang ketiga, apa yang dia lihat di marketplace itu kayak gimana? Ada gak solusinya gitu? Ketika ada masalah itu, solusinya di marketplace ketemu gak? Atau di market offline ada gak? Atau referensi yang dia baca sehari-hari gitu ya, di sosial media A misalnya ada gak gitu ya? Seperti itu. Terus apa yang dia bilang, yang dia keluar itu kayak gimana gitu? Atau yang kita bayangkan dia omongkan tentang masalah itu tuh kayak gimana? Itu dirumuskan juga. Kemudian apa yang dia lakukan sekarang? Itu dirumuskan juga. Kemudian apa yang masuk kepada pendengarannya dia, apa yang dia dengar? Apakah referensi dari teman-temannya? Teman-temannya itu kayak gimana? Dispesifikan lagi. Sampai akhirnya kita ketemu poin utama untuk merumuskan apa pain yang dia miliki dan apa gain yang dia butuhkan. Apa rasa sakit gitu ya, pain itu ya sesuatu yang harus dipecahkan gitu. Dan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi rulesnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ke sini 7. Tujuannya dari empathy map canvas ini adalah untuk kita bisa menjawab ada pain dan gain daripada customer itu sendiri. Nah, kita akan coba trial pakai Riches Factory ya. Ini takut yang ngantuk ya teman-teman, boleh yang udah tahu Riches Factory itu kayak gimana kita respon di chat ketik 1 gitu. Oke, rame. Riches Factory udah. Kalau teman-teman di Dramaga berarti ada ya dekat situ ya. Tapi saya nggak tahu matrikulasi sekarang di mana ya. Ya, begitulah. Oh iya, di sebelah ya. Ya, betul. Berarti mungkin sering, makin lebih sering teman-teman daripada saya. Mungkin ya. Nah, kita akan trial posisikan diri kita sebagai orang yang mau ngerancang Riches Factory. Jadi, Riches Factory kan udah ada nih, udah kebayang bentuknya kayak gimana, produknya kayak gimana, tempatnya kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang kita coba mundur gitu. Untuk merumuskan ini tuh, si foundernya, si orang-orang belakang layar itu mulainya tuh kayak gimana. Nah, ini kita coba trial gitu ya. Nah, tentang siapa sebenarnya yang coba diempatiin gitu ya dari Riches Factory itu. Maka di sini saya coba rumuskan ada Gen Z dan Millennials. Jadi nggak ketemu tuh kan ya bapak-bapak yang memang apa namanya? Kalau misalnya targetnya adalah senior gitu ya. Kira-kira pembedanya di mana dengan apa yang ada di Riches sekarang? Di Riches Factory itu. Kan bisa aja bedanya di menunya. Menu yang ditawarkan tentu nggak yang kayak sekarang gitu. Atau misalnya tempat duduknya, atau misalnya desainnya gitu. Itu maka di sini kita coba rumuskan targetnya adalah Gen Z dan Millennials dan ada di kawasan urban dan suburban. Jadi di kawasan perkotaan atau kawasan penunjang perkotaan gitu. Begitu. Kenapa begitu kira-kira? Kalau di perkotaan doang, kenapa dia nggak di perkotaan? Ada yang bantu jawab, teman-teman? Ya kayak di Dramaga kan ke pusat kota lumayan jauh ya. Kenapa nggak di pusat kota gitu, nggak di samping balai kota gitu, atau di seberang Botani Square kalau di kota Bogor.
Ya nanti itu kita jawab sambil berjalan nih. Kemudian didetailin lagi adalah orang-orang yang suka tantangan gitu. Makanya dibikin nantinya menu-menunya, kemudian desain-desainnya itu sesuai gitu, selaras. Nah, dari 3 karakter ini disarikan lagi apa yang dia pasti lakukan gitu ya. Oh, ternyata kita coba bahasakan ini asumsi ya teman-teman. Idealnya teman-teman silakan pilih satu target market terus diskusi untuk ngisi ini gitu ya. Nah, ini asumsi saya kira-kira orang yang ngisi itu kira-kira begini karakternya. Gen Z, orangnya tinggal di urban suburban dan suka tantangan. Dan yang harus dilakukan karena dia suka tantangan nih, maka dia menantang status quo. Maka dia harus keluar dari comfort zone yang ada. Apa comfort zone-nya? Ya dominasi dari KFC dan MCD gitu ya. Kenapa nggak di tengah kota? Karena itu didominasi sama KFC dan MCD. Gitu ya. Kemudian apalagi ya banyak pilihan resto western yang lain, ayam-ayam yang lain, bahkan untuk target yang lain misalnya yang sistemnya bukan resto seperti The Besto dan lain sebagainya itu kan ada juga pilihannya. Yang dia lihat tuh begitu. Kemudian apa yang dia bilang? Behavior dari satu target market itu gimana? Ya ayam itu harus fried chicken. Jadi emang penggemar fried chicken, bukan ayam bakar gitu ya. Bukan ayam goreng yang goreng aja gitu ya. Harus ada tepungnya gitu ya. Kemudian ngambil pasar orang yang suka sambal, suka pedes. Bukan sambal juga sih sebenarnya, itu di sambal lah ya, kita bilang sambal. Kemudian perlu variasi inovasi menu. Karena ada dominasi ini, KFC sama MCD dan pilihan restoran lain. Harus beda nih. Masa, oke, ayam memang harus digoreng pakai tepung gitu ya. Tapi belum ada yang sepedes, pedes banget gitu. Belum ada yang pakai saus macam-macam gitu ya. Itu. Masuk ke box yang kelima ya, itu apa yang dilakukan ya dia bisa makan bareng sama teman-temannya. Kemudian ada budaya kulineran sebagai self reward gitu ya. Jadi teman-teman habis ikut lomba, habis UAS misalnya ada self reward nih untuk kulineran nyari tempat-tempat baru. Sementara itu apa yang dia dengar? Ya ada trending makanan pedas misalnya, ada rekomendasi key opinion leader gitu ya, ada call, kemudian ada trending inovasi rasa. Maka pain-nya dirumuskan lah kemudian dia bosan dengan fast food yang gitu-gitu aja. Karena orangnya penuh tantangan itu tadi. Dan dominasi MCD KFC itu ya udah dia eksplornya kan di menu gitu-gitu aja. Game-nya adalah dia perlu eksplor rasa baru. Dia perlu opsi baru untuk tempat nongkrong dan dia perlu menantang kekuatan lidahnya itu sampai mana sih gitu ya. Maka ketemu nih dari orang yang nantinya bakal jadi user, bakal jadi consumer dari Riches Factory. Langkah kedua, kita masukkan ke branding canvas. Ini canvas yang beda ya. Tadi itu empathy map canvas supaya orang-orang bisa paham, supaya kita bisa memahami orang lain gitu, sorry. Kita bisa memahami orang lain yang jadi target market kita. Tujuannya terciptanya pain sama gain. Kalau ini sudah terbentuk, kita bawa ke branding canvas. Ini adalah alat bantu untuk identifikasi strategi branding. Nah, beda lagi nih. Ini a whole new animal, ini a whole new tool. Gimana caranya? Setelah kita mencoba mengenal audiens kita itu tadi, kita bawa ke sini untuk merumuskan sesuatu. Nah, apa yang dirumuskan sebetulnya ini promise-nya. Jadi apa yang mau kita janjikan kepada consumers. Nah, kalau kita bagi itu tadi ya, ada arena ini, dan arena bawahnya. Sebenarnya ini arena sebelah kiri ini adalah berkaitan dengan kita, dengan brand kita. Arena sebelah kanan itu tentang consumer kita. Dan di bawahnya adalah ROI-nya, return of investment-nya. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu dulu ya. Jadi di bagian kita yang harus di-clearin adalah culture-nya. Kita ini siapa? Kita apa yang mau kita bentuk daripada itu gitu ya. Misalnya teman-teman bangun brand hijab gitu ya. Berarti kan targetnya muslimah. Nah, declare dah tuh. Silakan di-declare targetnya muslimah yang kayak gimana. Ada muslimah yang
usianya misalnya 15 sampai 25, 25 sampai 35, itu kan bisa menentukan brandingnya mau kayak gimana. Pembahasannya itu kayak gimana. Bisa juga kita targetin muslimah, tapi yang di atas 40 tahun misalnya. Maka brandingnya tentu akan berbeda dengan muslimah di usia 20 sampai 25 tahun. Maka culture-nya itu di apa namanya? Di-declare seperti itu. Kemudian capabilities. Kita tuh pembedanya itu apa ya? Yang bisa kita lakukan itu apa? Dari brand kita. Pembedanya itu apa? Contohnya begitulah. Kemudian reasons to believe. Jadi kita harus meyakinkan nih ke orang lain. Kenapa harus percaya sama brand kita? Itu ditulisin aja. Kalau contohnya tadi si orang-orang yang di Ricis itu tadi, kenapa harus percaya dia ke Ricis Factory gitu ya. Offeringnya apa yang mau kita tawarkan nih tentang brand kita ini. Kita akan coba latihan ya untuk bagian ini. Misalnya di bagian culture nih, kita rancang goals-nya. Goals jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang itu kayak gimana. Visi misi brandnya itu apa. Karena itu menentukan culture. Kemudian capabilities itu bisa diisi dengan expertise brand dalam produk atau jasa. Pembedanya itu apa? Misalnya itu tadi ya. Kalau kita pakai contoh Ricis tadi ya, pembedanya pedas-pedas gitu ya. Yang lain nggak berani sepedas ini gitu. Seperti itu. Kemudian offeringnya, hasil akhir dari produk jasa yang ditawarkan tuh kayak gimana. Reasons to believe, keunikan dari brand, bisa dengan keunggulan, sertifikasi, award, dan lain-lain. Jadi kita membungkus brand kita ini seideal mungkin lah ya, dengan di bagian kiri ini. Kemudian ke bagian kanan, itu yang pertama ada positioning. Ya, kelebihan produk yang unik itu apa nih? Kelebihan produk yang bisa menjawab masalah orang tuh apa nih? Gitu. Kemudian segmentasi audiensnya tuh yang kayak gimana? Pain and gains-nya itu yang tadi kita rumusin di empathy map canvas itu kayak gimana? Itu bagian audience. Bagian communication ada channel yang akan digunakan. Itu seperti apa? Dari sosial media kah? Atau misalnya warungnya offline nih. Berarti kan perlu ada pelang lah, perlu ada neon box lah atau apa gitu ya. Channelnya itu seperti apa. Dan ditulis juga alternatif atau kompetitor existing tuh kayak gimana. Supaya kita tetap by data gitu. Nggak ngawang-ngawang banget. Gitu. Nah, sekarang kita masuk dengan contoh yang sama, Ricis Factory. Kita masuk ke bagian kiri. Di bagian culture, apa yang sih yang mau ditunjukin gitu? Story apa yang mau dibangun dari Ricis Factory? Kesan apa yang mau ditunjukkan sebagai budaya daripada Ricis Factory? Misalnya di sini ada continuous improvement. Dia bakal improvisasi menu terus-menerus. Karena datang dengan ngediserap gitu, datang dengan memecahkan satu masalah yang bukan satu masalah ya, memecahkan satu kebiasaan orang gitu ya. Yang namanya dia makan ayam ya sausnya saus tomat atau saus cabai gitu aja gitu. Ternyata ini sausnya bisa dibikin leveling dan ada tambahan saus keju gitu ya. Itu kan continuous improvement. Kemudian ada improvement rasa, kemudian ada komitmen yang tinggi dari culture ini. Artinya dia komit tuh dengan produknya, nggak tergerus dengan merajalelanya brand lain gitu ya. Itu culture yang ditunjukkan. Kemudian capabilities-nya apa? Harganya yang terjangkau ternyata. Karena itu tadi ngincernya milenial dan Gen Z. Jadi capabilities-nya harga kita terjangkau, kita nggak press harga kok gitu ya. Produsennya pun terpercaya. Ricis kan brandnya udah gede duluan. Baru dibikin Ricis Factory gitu ya. Jadi ini produsennya terpercaya. Kemudian supply chain-nya bagus. Mungkin dia punya urusan dapurnya itu luar biasa teratur gitu. Dan karena Ricis itu terkenal dengan cheese-nya, dibawalah value kejunya dengan keju kualitas tinggi misalnya. Walaupun kalau kita lihat bahan-bahannya mungkin kejunya cuma sekian persen gitu ya. Cuman story yang dibangun adalah keju kualitas tinggi. Oke. Nah ini suara saya aman nih? Oke, kita lanjut. Offeringnya di sini adalah ada rasa pedas dan ada saus keju.
Reasons to believe-nya adalah ini dia nih trusted company, brand besar, brand yang sudah merajalela, produknya sudah kemana-mana, di tiap warung ketemu kok Ricis. Gimana nggak trusted begitu ya? Ini top brand kok. Terus dia konsisten soal kualitas dan rasa, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke sisi kanan. Sisi kanannya, positioningnya, dia expert di bidang keju dan inovasi dan rasa pedas gitu ya. Dia memposisikan diri seperti itu. Jadi inovasinya diunggulkan, ya karena emang nggak ada brand lain yang pakai saus keju selain dia gitu. Dan nggak ada yang sepedas, yang dijual kepedasannya itu seperti itu belum ada gitu. Makanya dia positioningnya di situ. Dan itu valid di situ. Akhirnya gitu. Kemudian kalau dari audiensnya ya dia seperti yang tadi, dia fokus kepada orang-orang yang ingin menantang hal baru. Kemudian bosan dengan rasa makanan yang yang dimakan, sorry. Kemudian dia penggemar pedas. Komunikasinya dia bisa lewat sosial media atau KOL atau collab atau GoFood dan lain sebagainya. Kompetitornya tentu KFC dan McD. Karena ini agak unik ya teman-teman. Kalau mau dibilang kompetitor adalah orang-orang dengan produk yang sama persis, dia nggak ada. Karena unik gitu ya. Walaupun ada mungkin nggak sebesar ini. Ini karena brandingnya sudah sedemikian berupa teratur gitu ya. Jadinya disandingkannya dengan KFC dan McD. Walaupun secara produk itu berbeda. Kalau mau dibandingkan, ya nggak apple to apple juga sebenarnya. Cuman karena mereka ada di industri ayam gitu ya. Ayam goreng, fried chicken, maka yang terjadi begitu. Tetap ditulis sebagai kompetitor untuk apa namanya, untuk PR untuk branding kedepannya itu kayak gimana. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan promise-nya. Setelah kita atur itu semua tadi, apa yang mau dijanjikan gitu dengan brand kita, begitu. Nah, promise statement-nya, yaitu hasil dari branding canvas adalah promise statement. Jadi hasil kita merumuskan ini tadi, semuanya itu tadi adalah yang di tengah sebenarnya. Promise-nya itu apa? Promise statement-nya kita coba rumuskan dalam 4 isian gitu. Ada for untuk siapa, ada who-nya apa yang mau diselesaikan gitu ya. Ada produknya itu apa, dan kapabilitasnya itu apa. Dan menyelesaikannya itu di bagian mana gitu. Jadi target konsumernya siapa, masalahnya kayak gimana, produknya itu deskripsinya kayak gimana, kapabilitas dari produk atau jasanya itu kayak gimana. Jadi ada statement yang mendeklar itu semua. Itu goals daripada kita menyusun ini tadi, branding canvas itu tadi. Misalnya kalau contohnya itu tadi Ricis Factory gitu ya. Targetnya adalah millennials dan Gen Z di kota besar dan secondary city yang bosan dengan pilihan makanan dan suka tantangan. Maka dia perlu restoran cepat saji dengan makanan pedas dan saus keju yang selalu berinovasi dengan rasa pedas dan rasa-rasa baru lainnya. Gitu. Ini promise statement yang ingin dituangkan dalam branding. Nah, langkah ketiga, ya kita agak ini dulu deh ya, agak kasih jeda dulu ya. Teman-teman masih aware sampai sekarang? Boleh minta responnya. Kalau tadi 1 ya, sekarang 1, 2, 3 deh. Wah, masih ada amin-amin ya. Oke, silakan. Masih ya, aman ya. Oke, kita lanjut ya. Itu promise statement yang terbentuk dari branding canvas itu tadi. Selanjutnya langkah ketiga. Jadi branding ini goals-nya itu di sini. Langkah ketiga. Promise statement yang disusun sebelumnya dapat menjadi kompas untuk seluruh kegiatan brand. Maka di sini kita bikin brand building touch point. Ya, ini satu contoh aja sebenarnya. Brand kita ini taruh di tengah misalnya. Kemudian seluruh kegiatan yang ada di sini itu harus mengikuti acuan yang kita susun di branding itu tadi. Misalnya, ini kita bikin brand. Dari sebelum pembelian, pre-purchase,
sampai ke purchase experience, sampai setelah pembelian itu harus mengikuti aturan-aturan yang dirumuskan di branding kanvas itu tadi. Contohnya ya, dari pre-purchase berarti websitenya itu desainnya harus sama dengan nggak boleh beda banget gitu dengan logo-logo dengan branding-branding yang lagi kita atur gitu ya. Seperti itu. Kemudian digital advertisingnya juga harus sejalan, nggak boleh terlalu terserah gitu ya. Sosial medianya juga jelas. Kemudian ketika merancang word of mouth strategi itu juga harus jelas. Oke, itu. Sebentar saya minum dulu ya. Oh iya, yang untuk giveaway-nya masih berlaku ya teman-teman. Silakan sambil takutnya keasikan nyimak ini jadi lupa. Sambil diatur. Begitu. Kemudian selesai di bagian pre-purchase experience, kita masuk ke purchase experience. Apa yang mau diatur di situ? Packagingnya. Jadi jangan misalnya brandnya warnanya orange, packagingnya warnanya biru, yang nggak ada hubungannya sama brand gitu. Ya itu hati-hati juga sebenarnya. Nggak apa-apa juga sebenarnya kalau pengen brand kita pengen lebih melekat gitu ya, maka harus diatur semuanya tuh end to end sampai ke packagingnya. Jadi misalnya ketika buka paket itu orang ada welcome kit, ya welcome kitnya juga harus sejalan gitu dengan branding. Atau environment atau sales reps-nya gitu ya. Kemudian setelah experience pembelian, ada pasca pembelian. Ada follow up outreach, ada product experience, ada customer service, ada loyalty program. Semuanya itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di yang kita rumuskan sebelumnya itu tadi. Jadi nggak boleh terlalu terserah gitu. Misalnya dengan asumsi nih, kita kan kalau ngapa-ngapain itu harus berdasarkan data ya. Tapi kita langsung ambil keputusan berdasarkan asumsi. Misalnya orang-orang yang loyal dengan brand kita itu nggak mungkin Gen Z misalnya. Jadi dia merasa si Ricis itu tadi ya, misalnya dia merasa bahwa Gen Z itu dia target market, cuman dia cuma belinya sekali-kali aja, dia nggak rutin. Yang pasti rutin beli ke kita itu orang-orang tua misalnya. Jadi bikinlah loyalty program buat orang tua gitu. Nah ini kan nggak ketemu gitu dengan apa yang disusun sebelumnya, dengan apa yang dirumuskan sekarang gitu ya, dengan asumsi itu tadi gitu. Jadi harus diperhatikan juga teman-teman untuk keseluruhan ini yang akan disusun di kegiatan branding teman-teman, di kegiatan whole business marketing and advertising urusan gitu ya, semua urusan tentang marketing advertising itu harus disusun berdasarkan brand canvas itu tadi. Jangan terlalu terserah, jangan terlalu ngajak gitu. Begitu. Nah ini contoh dari Riches Factory ya teman-teman. Kita bisa bahasakan, kita bisa lihat gitu ya di hampir semua sektornya, dari gedungnya misalnya, warna logonya, dan websitenya, aplikasinya nih, dia sempat bikin aplikasi juga ternyata, desainnya, pilihan fontnya, warnanya, dan lain sebagainya itu sejalan dengan apa yang dirumuskan di brand canvas itu tadi. Misalnya, ya kita berandai-andai, misalnya di awal itu targetnya bukan Gen Z dan millennials, tapi udah Gen X gitu ya, orang-orang usia udah di atas 30 dari 40 gitu ya. Apakah brandingnya kayak begini? Bisa jadi iya, cuman ada adjustment misalnya font yang digunakan lebih minimalis misalnya, atau warna yang digunakan merahnya itu lebih marun gitu ya. Dan misalnya menunya itu dibuat berdasarkan selera yang umur-umur segitu gitu ya. Misalnya ada tambahan apa soda gembira gitu-gitu ya, atau jahe gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya. Maksudnya ini kita berandai-andai. Ketika target marketnya berubah, empathy map-nya itu berubah, ya brandingnya pun bisa berubah. Ini kenapa kira-kira bisa begini? Ya karena memang sesuai dengan empathy map yang disusun dan brand canvas yang disusun. Pemilihan fontnya, pemilihan warnanya, pemilihan fotonya, pemilihan editingnya, kemudian websitenya, aplikasinya,
Dan bahasanya juga ya, pemilihan bahasanya juga itu nggak baku gitu ya. Walaupun karena ada brand yang justru harus baku gitu ya. Ini ya kalau baku nggak kemakan gitu ya. Ini kan namanya Frinali, makan bareng kuy. Nah, kuynya itu kan slang words gitu ya, karena memang targetnya Gen Z dan millennials. Kalau pakai bahasa baku mental gitu, nggak masuk begitu. Dan dia suka tantangan, dibikin api-api di sini. Ya kan ya, apakah karena dia pedas banget jadi ada apinya? Kan nggak juga sebenarnya. Tapi storytelling dengan desain dan branding demikian gitu ya, maka dibuatlah desain ada efek api-api di sini karena pedas banget gitu. Untuk levelingnya pun pakai logo api, dan keju ini sebagai pembeda, sebagai solusi daripada pedas yang ada gitu. Sensasi yang ditawarkan tuh begitu. Begitu karena dia suka tantangan. Tuh, ini kurang lebih. Jadi silakan diimplementasikan nih ke bisnis teman-teman tentang empathy map sama brand canvas itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke konten manajemen. Ini mungkin singkat aja ya. Cuman intinya, konten manajemen adalah bagian daripada brand building touch point itu tadi. Bahkan satu poin di sini gitu ya, sosial media misalnya. Ada di pre-purchase di bagian sosial media. Udah itu. Nah, strateginya itu kayak gimana? Apakah dengan desain ala kadarnya itu bisa? Ya bisa sebenarnya. Cuman yang akan menjadi tantangan adalah sustainability-nya. Jadi teman-teman bisa nggak sih kita bikin IG tentang brand kita, terus desainnya itu ya semaunya kita aja gitu, pas lagi bisa aja, pas lagi kita mood aja gitu ya. Bisa sebenarnya, nggak ada masalah juga kalau misalnya mau kayak gitu. Tapi sustainability-nya kan dipertanyakan. Terus konsistensinya itu jadi tantangan tuh di situ. Begitu. Nah, gimana cara supaya kita tetap bisa konsisten dengan sosial media organik strategi? Gimana caranya kita bisa eh, apa namanya, rutin konten dengan pakem gitu ya. Nah, ini saya coba pantik gitu ya untuk diskusi nantinya tentang pakem-pakem yang ada di sosial media organik strategi gitu ya, untuk nanti bahan konten manajemen. Nah, di sini kita coba turunkan 3 poin, yaitu ada key message, ada objektif, ada konten pilar. Nah, key message-nya itu berisi pesan utama yang ingin disampaikan oleh teman-teman. Jadi itu ditulisin aja, misalnya kayak di situ tadi, pakai promise-nya itu tadi ya. Jadi restoran yang inovasi rasa pedas dengan saus keju gitu, itu pesan utama yang disampaikan. Atau ini bisa dibikin per campaign sebenarnya teman-teman. Jadi bisa teman bikin satu campaign, durasinya bisa 1 bulan sampai 3 bulan misalnya. Ya udah fokusnya ke pesan yang disampaikan tuh ini gitu ya. Misalnya kemarin karena tadi ada yang nyinggung pilpres ya, ya udah kita pesan yang ingin disampaikan adalah pasangan yang ini itu uh, gemoy misalnya. Ini warnanya biru muda lagi. Gak, saya nggak terafiliasi ke situ ya. Jadi uh, paslon yang ini paslon yang lucu dan menggemaskan misalnya. Itu message yang ingin dibangun. Ada branding di situ kan. Ada target yang diolah di situ. Untuk mengubah brand yang tadinya misalnya marah-marah mulu gitu ya. Terus bahkan yang lebih serem misalnya pelanggar HAM, pelanggar etik dan lain sebagainya, itu semua dihapus, dibikin key message utama sebagai kakek-kakek yang lucu gitu ya. Itu key message yang ingin disampaikan, contohnya itu begitu. Dan itu kan nggak pakem gitu, misalnya cuma sebulan atau 3 bulan doang selesai. Setelahnya kan bisa dibikin story yang baru di situ. Atau misalnya contohnya yang gampangnya nih, setiap brand sekarang punya satu message utama di sini. Contohnya apa? Nanti nih, Ramadan. Key message-nya pasti semuanya tentang Ramadan gitu ya. Nanti mungkin berubah-ubah. Brand makanan, message-nya adalah teman sahur, teman buka gitu ya. Ya karena nggak ada makan siang gitu. Key message yang ingin disampaikan itu seperti itu. Sesuai dengan campaign-campaign yang ada. Atau misalnya brand baju di bulan Ramadan itu gimana? Ya udah,
baju lebaran misalnya. Key message-nya itu seperti itu. Nah, dari key message itu diturunin, ada objektif. Objektifnya itu bisa awareness, bisa purchase, bisa interest, bisa desire, dan lain sebagainya. Dari ini kita coba ambil contoh awareness sama purchase aja gitu ya, 2. Dari masing-masing objektif itu atau tujuan itu diturunin lagi jadi content pillars. Misalnya untuk yang kontennya awareness, ya content pillarsnya tentang education gitu ya, atau tentang occasion. Kalau yang objektifnya purchase, content pillar tentang inspiration, atau yang langsung ke conversion untuk convincing orang untuk membeli gitu ya. Nanti kita akan bahas detail tentang content pillar satu-satu, beserta contohnya. Nah, mulai dari education, yaitu untuk membantu pelanggan mempelajari sesuatu, memproduksi konten dengan bentuk berbagai macam trik, tips, dan saran gitu ya. Jadi ada 7 tips melakukan ABCD gitu. Atau tergantung sih, disesuaikan lagi dengan brandnya. Misalnya kita coba konsisten dengan contoh Ricis itu tadi ya. Educationnya ya misalnya tips untuk kalau lagi kepedesan kita harus ngapain gitu ya. Karena produknya kan pedes-pedes. Kita harus ngapain gitu. Nanti misalnya dia bagian akhirnya diselipin produk yang paling pedes di dia itu selevel apa gitu ya misalnya. Dan nggak harus baku banget, education harus mendidik gitu, enggak. Yang penting ada satu poin yang menjelaskan sesuatu gitu. Education itu begitu. Nggak mesti harus ada referensi ilmiahnya dan lain sebagainya, enggak. Begitu. Nah, ini kita coba contoh pakai software house yang kami susun gitu ya. Ini ya kita karena bergeraknya di bidang website dan software development gitu ya, maka kita bikin kontennya ya berkenaan dengan istilah-istilah yang ada dalam dunia website. Kemudian apa prioritas punya website itu kayak gimana gitu untuk education. Itu contohnya. Kalau misalnya contohnya Regis itu tadi seperti itu tadi ya, tips-tips ketika makan pedas, mau ngapain, gitu intinya. Atau misalnya tips menjaga lambung tetap sehat walaupun sering makan pedas, misalnya. Itu kan lumayan mengedukasi gitu ya, dengan satu key message tertentu. Kemudian occasion itu adalah konten yang bertepatan dengan momentum-momentum, baik hari raya umum maupun khusus gitu ya. Ada momentum dalam industri atau sesuai dengan lini bisnis gitu ya. Misalnya kalau Regis itu tadi mungkin ada hari fried chicken sedunia, kita nggak tahu ya, mungkin ada lahir Colonel Sanders gitu ya. Jadi hari fried chicken sedunia, nah itu bisa juga dijadikan bahan konten. Atau misalnya yang utamanya ya Idul Fitri, Idul Adha, seperti itu. Nah ini contohnya hari Idul Fitri, kemudian yang hari raya Pancasila, kemudian 17 Agustus gitu ya. Nah yang ketiga, konten pilarnya adalah inspiration, yaitu untuk meningkatkan interest audiens dengan menunjukkan testimoni, quote inspiratif, detail produk, dan lain-lain. Ini contoh satu video. Teman-teman nggak bisa dengar suaranya ya? Nggak bisa. Nah, sekarang kayak bisa deh. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You saw downside in your Nah, ini salah satu yang kontennya inspiration. Jadi, ini dibuatnya sama alumni Taskia juga, namanya KPP angkatan saya ya. Keren ya, emang keren, saya juga masih kagum sama karyanya. Tapi maksud dari konten ini kan sebenarnya ya udah menginspirasi begitu ya, bahwa ada produk nih begini,
sensasi yang akan ditimbulkan tuh kira-kira begini gitu. Kemudian ini harusnya masuk ke edukasi di Parum Hex. Atau misalnya ada yang endorsement gitu ya. Ini saya lupa endorsement atau memang orang kenal sama saya ya, sama teman saya gitu ya. Jadi ada influencer juga yang ikut mereview parfum kita. Itu kan inspiration gitu ya, gimana cara kita menginspirasi I don't need lewat testimoni dari satu tokoh gitu ya, satu influencer tertentu. Itu inspiration. Kemudian yang terakhir adalah convincing, yaitu untuk meyakinkan audiens agar melakukan pembelian, dapat berupa event, price list, promo, diskon, dan lain-lain. Dan apabila memungkinkan, ini bagian lain. Ada sinkronisasi gitu antar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang penting, jadi convincing ini bisa diselipin di mana-mana sebenarnya. Jadi di content education, di ujungnya ada convincing, itu nggak masalah juga. Begitu. Jadi bisa disinkronisasi satu sama lain. Contohnya apa? Nah, ini yang kami lakukan di Labirin kemarin ya. Ada promo 17 Agustus, diskon 29 plus 17% kemarin. Kemudian lagi rame-rame pemilu nih kemarin. Ya udah diskon 14% karena pemilu kan tanggal 14 ya. 14 Februari. Seperti itu. Itu yang coba kami lakukan untuk konten pilar yang keempat. Oke, mungkin itu aja. Kayaknya lumayan padat ya teman-teman. Sorry, ini nggak udah jam 11 sekarang, saya nggak berasa. Kalau misalnya terlalu bertele-tele mohon dimaafkan. Harapannya kita bisa lebih banyak diskusi aja setelah ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Herdi yang sudah menyampaikan materinya tentang brand. Selanjutnya, ini kita buka sesi tanya jawab pada teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada Kak Herdi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baik, silakan Bang Ade Jineka Pratama. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, tadi disampaikan mengenai social media, mungkin seperti development gitu ya, gimana membuat social media sebuah bisnis itu secara organik dan sangat fokus ke customer-nya. Nah, yang jadi bagian yang saya itu kepo itu adalah sebenarnya kalau misalkan bisnis modelnya itu B2B tuh, nah itu gimana ya? Maksudnya apakah dengan pendekatannya masih sama atau kita cuma ganti platform aja? Atau dalam arti misalkan tadi yang dijelaskan sama Mas Herdi itu kan mostly di Instagram ya, atau mungkin di TikTok gitu. Nah, kalau untuk case bisnis itu kayaknya orang-orang yang ada di yang punya yang menjadi decision maker itu nggak untuk menjalankan bisnisnya kayaknya nggak ke sosial media itu ya, setahu saya gitu. Atau gimana tuh baiknya untuk case B2B seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Permohon. Ini ditampung dulu aja atau sekalian? Atau satu-satu? Baik, jika teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Kita tampung dulu pertanyaan dari Bang Ade Jineka. Kalau belum ada saya jawab aja deh kalau gitu. Oke, Bang, kalau nggak ada mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oh iya, saya mau reminder ini masih berlaku ya.
giveaway-nya silakan dikerjakan gitu ya. Oke, tadi menarik ya pembahasannya tentang B2B itu harus gimana gitu ya. Apakah masih ada keperluan untuk konten juga atau enggak? Mungkin jawaban kami lebih apa ya? Lebih ke men-trigger aja sih. Karena nggak ada benar salah di sini. Mau konten mah enggak juga mah enggak. Karena kan B2B itu tadi. B2C pun sebenarnya begitu. Mau konten silakan, enggak juga silakan gitu ya. Cuman ini kan kami coba ditingkatin, tingkatin.id itu fokusnya software house, yang fokusnya di website and software development gitu ya, yang dimana nggak ada yang targetnya itu B2B banget gitu, bukan B2C. Nah, cuman alasan-alasannya waktu itu kenapa kita memutuskan untuk tetap konten ya, karena kita sadar bahwa pasar itu perlu teredukasi dengan baik dulu gitu sebelum akhirnya nyampe ke conversion gitu. Karena ini waktu itu fokusnya di sekitar tahun berapa ya? 3 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun lalu demand untuk konversi satu bisnis ke online itu banyak, maka itu kita masuk sebagai software developer gitu ya, sebagai web developer di situ. Nah, untuk sampai ke situ kami merasa dan kami validasi juga dengan data yang ada bahwa perlu ada edukasi market yang lebih masif gitu dari software developer itu sendiri, dari website developer itu sendiri. Maka ya kita putuskan lewat konten caranya, dengan bikin sosial media. Apakah kemudian itu efektif? Ya, efektif nggak efektif sebenarnya. Cuman baiknya sih sekarang tetap menggunakan itu gitu. Karena saya juga tahu beberapa perusahaan yang emang fokusnya itu di B2B, tapi ngiklan juga, itu menarik ya, ngiklan tapi B2B. Walaupun misalnya channelingnya nanti bisa berbeda gitu ya, bisa di SEM gitu ya, nggak mesti di Instagram Ads dan lain sebagainya gitu ya. Cuman saya pernah dapat juga iklan B2B di Instagram Ads gitu ya. Jadi sekarang tuh udah sampai segitunya orang-orang untuk memasifkan brandnya gitu ya. Maka kalau dijawab perlu gak sih B2B itu untuk konten, jawaban saya sih disesuaikan saja dengan kapasitasnya. Misalnya kalau misalnya cari customernya itu masih ngejaring dari masyarakat luas lagi, maka konten itu jadi perlu. Kalau misalnya begitu ya, jadi masyarakat luasnya itu kan nanti kan dibikin funneling lagi dan step-step marketing pada umumnya lah ya, maka itu menjadi perlu. Tapi kalau misalnya B2B yang sektornya emang pembelinya udah pasti, suppliernya udah pasti, produksinya udah pasti gitu ya, ya dan udah berjalan autopilot gitu, itu terserah mau pakai atau enggak. Begitu. Adapun kalau misalnya mau ekspansi pasar baru bisa efektif misalnya kalau udah B2B yang begitu. Tapi balik lagi yang powerful daripada B2B itu kan branding, sama ini nyambung sama materi kita yang sebelumnya ya, sebelum ke konten sosial media, dengan branding yang kuat gitu ya. Jadi pastikan saja branding yang ada itu relevan ketika kita memilih untuk nggak ngonten ya, tapi brandingnya kuat gitu lah maksudnya. Jadi ya udah, karena kita B2B jadi nggak usah konten, tapi pastikan brandingnya kuat. Gitu ya. Alhamdulillah sih kita juga di yang berjalan ya ditingkatin itu sekitar 3 tahun lalu itu ya ala kadarnya begitu ya. Kemudian kita coba edukasi market. Sekarang beberapa website yang di kampus gitu ya, kita kerja sama B2B sama kampus Taskia gitu ya. Itu kita yang develop. Jadi dari situ kita nggak nyangka juga gitu sebenarnya. Kita nggak masukin proposal ke kampus, kita nggak masukin proposal ke, kan B2B kan idealnya begitu ya, kita langsung masukin ke pihak-pihak yang berwenang gitu ya. Tapi kita nggak masuk begitu, kita cuma edukasi market aja. Dan ternyata yang terjangkau itu ada salah seorang di kampus gitu yang punya pengaruh, itu akhirnya kita jadi developer kampus waktu itu, kampus Taskia. Begitu.
Mungkin bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Mas siapa? Adi, Ade ya. ya siap. Berarti kalau dengan jawaban yang seperti itu, em, setiap bisnis itu punya cara ampuhnya masing-masing dalam artian kalau misalkan B2B ya, Pak. Misal ada yang seperti yang dijelaskan tadi lewat sosial media, terus salah satu orangnya istilahnya kecantol gitulah ya, terus akhirnya dia bisa memberikan pengaruh atau decision kepada stakeholdernya yang akhirnya bisnis kita bisa proposalnya bisa goal gitu. Tapi kalau misalkan em, nggak melalui itu, melalui email dan lain sebagainya itu brandingnya itu gimana ya? Oke. Jadi fokusnya door to door tapi lewat email gitu ya. Ya, iya karena mungkin kan kayak em, apa namanya, cari list orang yang kita potensial potensial customer gitu. List buildingnya mungkin lewat cold calling atau email gitu untuk di perusahaan gitu. Oke, baik. Kalau lewat email, mungkin yang pertama bikin webmail. Untuk nguatin branding di email tuh bikin webmail. Jadi jangan @gmail.com kalau bisa. Jadi kita Hmm, ke hosting gitu ya, beli webmail, add nama domain perusahaannya itu apa gitu ya. Itu lebih powerful. Itu udah udah satu kesan profesional sendiri tuh di situ. Baru kemudian kita otak-atik di bagian apa sih namanya? Bagian footer bawahnya itu kan bisa diatur juga. Tambahin hmm. logo di situ, tambahin nama dan jabatan di situ untuk di footer emailnya begitu. Mungkin kalau konteksnya email ya, kuatin di situnya. Jadi jangan sampai miss di situ gitu. Kalau miss di situ, sementara target kita, sorry, kalau B2B ini kan sebenarnya pengen ada kesan di mana bahwa kita nih yang paling pantas nih buat ngelola, buat jadi suppliernya antum gitu ya, misalnya buat jadi Betul, supplier target market gitu ya. Jadi betul. dibikin kesan seprofesional mungkin kan. Ya. Nah, hemat saya mungkin bisa dimulai dari situ. Bikin webmail, jangan @gmail.com gitu ya. Add nama perusahaannya gitu ya. Kemudian footernya bisa dimainin di situ. Gitu kali. Oh, oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, terima kasih kepada Bang Ade Jineka yang telah memberikan pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Herdi yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Selanjutnya dari teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan untuk mengangkat tangan ataupun menulis di kolom chat. Silakan menulis pertanyaannya di kolom komentar atau kolom chat eh, sehingga nanti Kak Herdi bisa membacanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, izin Kak Herdi, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Kak Herdi tentang brand. Yaitu pertanyaan saya adalah bagaimana masalah branding atau branding diri kita sendiri itu bisa berpengaruh kepada brand atau produk yang kita jual kepada pelanggan kita. oke. Oh, menarik nih. Tapi mungkin boleh cerita dikit brandnya tuh apa ya? Produknya tuh apa? Belum ada, Kak. Oh, belum ada ya. Oke. Ini lagi-lagi kita nggak benar salah ya. Jadi kita coba elaborasi data-data yang ada. Apakah kemudian personal branding itu bisa berpengaruh gitu ya dengan brand-brand yang kita bangun? Jawabannya tergantung, kembali lagi tergantung ya. Ketika memang value personalnya itu sudah kuat, maka brand apapun yang dibangun itu bisa kuat juga. Misalnya ya kayak Colonel Sanders deh gitu ya. Dia kan sudah sebagai founder dari fried chicken itu sendiri, akhirnya KFC logonya logo muka dia gitu kan.
apakah kita meniru strategi yang sama itu bisa bisa punya impact yang sama? Kan belum tentu. Apakah orang kenal kita gitu ya dengan memasang logo di branding kita itu muka kita gitu ya. Kan itu isunya. Jadi apakah bisa begitu atau enggak? Jadi dibalikin lagi aja gitu. Apakah personal branding itu bisa begitu atau enggak? Misalnya contoh lainnya misalnya yang lebih Indonesia ada Kang Dewa Eka Prayoga misalnya. Itu kan sudah terkenal gitu bisnisnya di mana-mana. Maka bisnis apapun yang dia buka gitu, tambah personal branding itu jadi powerful, jadi support gitu. Tapi kan sebenarnya bisa juga dibalik posisinya gitu. Orangnya nggak kelihatan sama sekali, tapi brandnya udah besar. Brandnya sudah, karena dia fokusnya ke strategi branding aja. Brandnya sudah menjangkau sekian ribu orang gitu ya. Nah itu kan gitu bisa juga gitu. Cuman balik lagi ke kondisinya sih, apakah personal branding itu sudah kuat dan melekat gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin apakah relevan dengan brand yang dibangun gitu. Jadi kalau terlalu lompat jauh juga kan kayaknya nggak ngebantu sama sekali gitu. Jadi user yang kita bangun dengan personal branding kita ini nggak ketemu dengan target market produk kita misal. Jadi produk market fitnya nggak ketemu. Itu aja sih mungkin pertimbangan di situ. Misalnya teman-teman fokusnya sebagai pendakwah gitu ya di sosial media. Maka ketika uh, nulis-nulis carousel tentang self help gitu ya, bagaimana tazkiyatun nafs dan lain sebagainya, itu kebiasaan teman-teman nih dan itu sudah banyak followersnya, sudah banyak pengikutnya. Ketika teman-teman jual buku tentang self help dalam sisi Islam misalnya, kan itu jadi powerful gitu karena sejalan dengan personal brandingnya. Tapi ketika teman-teman jual produk yang sama sekali beda gitu ya, agak-agak nyebrang gitu ya, misalnya atau nggak harus nyebrang sih, yang value-nya nggak ketemu aja. Saya dia jual parfum deh misalnya, contohnya parfum. Cuman parfumnya itu storytelling yang dibangunnya bukan bukan eh, karena dia pendakwah itu tadi ya, tapi storytelling yang dibangunnya itu nggak ada hubungannya sama dakwah. Nah, itu akan eh, apa namanya kesusahan juga untuk mengalignkan dengan personal brandingnya gitu. Nah, itu insight dari saya sih mungkin gitu ya. Nggak ada benar salah sih sebenarnya mau pakai personal branding atau enggak. Cuman dipertimbangannya di situ aja. Karena tanpa personal branding pun satu brand itu bisa tumbuh besar tanpa kita tahu gitu orang di belakang itu siapa gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar juga mendapat inti dari apa yang telah Kak Herdi paparkan pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin masih bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya ataupun menulis di kolom chat dan komentar. Ya. Ini giveaway masih berjalan ya teman-teman, masih dinantikan pemenangnya. Baik, ini adalah giveaway dari Kak Herdi, challenge untuk kita semua. Ini yang pertama, memfollow akun Instagram fightforward.id dan juga labirin.scan. Dan yang kedua yaitu mengabadikan atau foto atau screenshot sesi ini dari angel manapun, enggak manapun. Nah, ini yang ketiga ada sertakan satu kalimat pesan singkat yang didapat. Yang keempat ada tag Instagram, ada fightforward, labirin.scans, dan Almadipta Herdi. Nah, silakan diupload selama sesi ini berlangsung. Jadi, bagi teman-teman, silakan mengikuti challenge yang telah dibuka oleh Kak Herdi dan pemenang nantinya akan mendapatkan hadiah dari Labirin Scans Travel Size. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya,
Maka kita akan akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kami ingin memberikan atau menampilkan sertifikat dari tim panitia untuk Kak Herdi sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, ini Kak sertifikatnya dari panitia. Izin mengambil gambar screenshot Kak. Ya, Siap. teman-teman. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Herdi atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat memberikan pencerahan ataupun ilmu baru bagi kita semua, sehingga pemaparan ataupun ilmu-ilmu tadi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum itu akan ada kuis dan juga foto bersama. Nah, jadi bagi teman-teman, silakan untuk mengklik kuisnya, dan sebelum itu mari kita foto bersama dahulu. Nah, foto bersama silakan dibuka kameranya. Buka kameranya, kita akan foto bersama seluruh peserta. Baik, nah oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Silakan untuk langsung saja mengisi kuis yang nantinya akan dikirimkan oleh panitia. Ini juga kuisnya akan juga dikirim nantinya melalui grup WhatsApp. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Herdi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sebagai panitia maupun penanggung jawab acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herdi. Sehat-sehat selalu Mas Herdi. Dan terima Amin. kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti siang ya, sesi 2. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Salam. Berarti misalnya kita